kami gerejamu Tuhan, membuka pintu keselamatan. Gereja bangkit, bangkit bagi Selamat sore, kaum muda yang dikasihi Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-57 kepada seluruh jemaat GPI Ngatinegara Trisula Pemuda. 57 usia kemandirian Gereja Baptis Ngatinegara terus melaksanakan amanat agung Tuhan. Secara pribadi saya bersyukur bahwa dalam 57 tahun semua pelayanan yang dilakukan GPI Ngatinegara bagi kemuliaan nama Tuhan selalu muncul kaum muda di dalam setiap bagian pelayanan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan sudah menghadirkan kaum muda menjadi bagian dari jemaat Gereja Baptis Ngatinegara untuk terus melayani bersama dan menyatakan Kristus di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih kesempatan sore ini saya ditugasi bab 10, pelajaran bab 10 dengan tema kasih yang mempersatukan dengan nats Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan yang ke-17. Kamu muda yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, kota Kolose ini terletak sebelah timur Efesus, itu kurang lebih 160 km. Pelayanan di Kolose ini akibat dari 3 tahun pelayanan Paulus di Efesus. Dari buah-buah pelayanan di Efesus inilah ada satu orang yang namanya Epafras, dialah yang memulai pelayanan di Kolose. Dalam satu kesempatan saat Epafras mengunjungi Paulus, saat itu Paulus sedang ada dalam penjara, kaitannya dengan Paulus sedang menyatakan banding kepada Kaisar, karena Paulus konsisten dalam memberitakan Injil dan dia ditangkap karena dianggap orang yang meresahkan. Tapi Paulus terus konsisten. Di dalam penjara inilah Paulus kemudian menulis surat, karena Epafras menyampaikan bahwa sekarang jemaat di sana ada ajaran-ajaran palsu. Paulus menulis surat dengan tujuan untuk memberantas ajaran palsu dan menyatakan keutamaan Kristus mengkait dengan pertumbuhan jemaat di Kolose ini. Baik, saya ingin membacakan dengan cepat saja Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan yang ke-17. Judulnya adalah manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang pendekar, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Jelas tekanan Rasul Paulus di sini menggambarkan bagaimana agar jemaat itu terus mengenakan manusia baru, kan? Itu untuk memberantas ajaran-ajaran palsu yang sudah diterima jemaat di Kolose ini. Ayat ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, yaitu kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah. Di
di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kalau kita melihat bagian dari nats ini, sesuai dengan tema di ayat 14, kasih yang mempersatukan. Ayat 14 menyatakan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita melihat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini, ada sebuah proses, ada sebuah tahapan untuk mencapai sebuah kesempurnaan yang disebut di ayat 14, yaitu kasih yang menjadi pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Tahapannya itu bagaimana? Lihat ayat yang kelima. Yang pertama adalah mematikan segala sesuatu yang duniawi. Mematikan segala sesuatu yang duniawi, itu caranya bagaimana? Karena segala sesuatu yang duniawi itu ayat 6 merupakan sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Sehingga kalau kita mau melihat, ini adalah kehidupan lama. Kehidupan lama yang tidak berpengharapan. Oleh karena Kristus yang telah menderita sengsara disalib untuk menanggung segala kesalahan kita. Dan itulah yang memberikan pengharapan. Kehidupan lama yang digambarkan mendatangkan murka Allah itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, itu merupakan bagian dari kehidupan lama yang tidak berpengharapan. Bagaimana kata-kata mematikan yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose itu? Caranya bagaimana? Caranya adalah ayat yang ke-8. Buanglah semuanya ini. Buanglah, kata buanglah dengan tegas dinasihatkan Rasul Paulus. Apa yang dibuang? Marah, geram, fitnah, kata-kata kotor, kejahatan. Itu merupakan tabiat, ciri-ciri manusia lama yang mendatangkan murka Allah. Rasul Paulus menekankan tadi adalah matikanlah. Kalau kata-kata mati, itu berarti seperti kita mati tidak bisa hidup lagi. Sehingga kita harus mematikan hal-hal yang mendatangkan murka Allah itu dengan membuang. Membuang. Kalau dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, itu bisa digambarkan bagaimana jemaat Kolose ini dimasuki ajaran-ajaran palsu untuk meruntuhkan keyakinan akan kasih Kristus. Keyakinan akan pengharapan yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa melalui pengorbanan Kristus mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang berpengharapan. Yang pertama, proses yang pertama adalah matikan segala sesuatu yang duniawi dan membuang segala kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, sehingga segala tabiat-tabiat itu, karakter-karakter itu tidak lagi menjadi baju. Menjadi baju. Ini saya ilustrasikan menjadi baju ini. Karena apa? Nasihat Paulus ayat yang ke-9. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kata menanggalkan seperti kita mengenakan baju. Jadi tanggalkan. Jemaat Kolose itu dinasihati bahwa kalau kita melihat ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kemudian ayat yang ke-9, karena kamu telah menanggalkan manusia lama setelah kelakuannya. Ditanggalkan, dilepas. Ibarat baju itu dilepas. Kemudian, apa nasihat yang berikutnya, tahapan berikutnya? Setelah kita menanggalkan, kita mengenakan baju baru. Kalau saya dalam kondisi seperti ini pulang dari kantor, saya melakukan protokol kesehatan COVID seperti yang disosialisasikan. Saya masker saya lepas, saya buang, kacamata saya cuci, HP saya semprot, kemudian baju di kamar mandi saya lepas, kemudian sabuk juga saya cuci, dompet saya semprot,
kemudian dengan mengenakan celana pendek dan kaos dalam saja saya menuju kamar mandi, saya keramas, ada air hangat saya pakai, kemudian saya sabun seluruh tubuh, terus saya keringkan, saya kenakan baju bersih. Begitu keluar dari kamar mandi, saya merasakan sebuah kenyamanan baru. Jadi semua virus corona yang seolah menempel di tubuh saya sudah saya bersihkan. Saya keluar dan saya bisa memeluk Bu Encus, saya bisa melakukan segala sesuatu, memegang HP kembali dengan rasa nyaman, bersih. Itu yang dimaksud nasihat Paulus untuk mengenakan manusia baru. Yang ada kalimat yang terus-menerus diperbarui. Artinya apa? Kita akan diberikan pengetahuan baru yang mengarah kepada ayat yang 10 menurut gambar kaliknya. Dengan apa? Belajar terus-menerus tentang sang kalik itu, yaitu Kristus. Melalui bagaimana? Seperti ini kita belajar firman Tuhan, kita pahami, dan kita jadikan pedoman, itu terus-menerus diperbarui. Cara memperbaruinya bagaimana? Nah, tadi, di dalam kehidupan sosial kita, kehidupan sosial pelayanan kita, sosial kemasyarakatan kita, mungkin kehidupan interaksi dengan rekan kerja, rekan pelayanan, kita akan menghadapi situasi mungkin beda pendapat, mungkin salah ucap, yang menimbulkan sebuah friksi, kemarahan. Kemarahan-kemarahan seperti inilah, kalau kita tidak atasi dengan pengetahuan yang terus-menerus diperbarui, pengalaman untuk mengendalikan diri, itu ciri-ciri manusia baru yang menurut gambar kaliknya. Itu menjadi sebuah standar. Sehingga ayat 11 sudah tidak ada lagi latar belakang yang lain, seperti orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak, orang Skit atau barbar, budak atau orang merdeka. Karena standar yang sudah diterapkan adalah standar Kristus. Kristuslah yang menjadi standar kita. Fokus hidup kita selalu kita arahkan kepada Kristus. Sehingga, apa nasihat berikutnya dari Rasul Paulus? Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah di ayat 12, yang dikuduskan dan dikasihinya, kita memperoleh keputusan setelah kita mengenakan baju manusia baru kita tadi. Itu adalah bagian dari kasih Kristus kepada kita, karena kita mau mengenakan, tugas kita itu hanya kemauan untuk mau mengenakan manusia baru. Mau menerima Tuhan Yesus sebagai selamat kita mendapatkan pengampunan dan hidup dalam berpengharapan, itu adalah kasih Allah kepada kita. Sehingga Rasul Paulus masih tenangkanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat juga demikian. Jelas kan? Sama seperti Tuhan mengampuni, kamu juga mengampuni. Ini ilustrasi yang digambarkan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus bisa membayangkan bahwa dalam situasi ajaran-ajaran palsu yang berkembang seperti itu, pasti akan timbul konflik. Ada jemaat yang terus pegang pada kebenaran ajaran Rasul Paulus, tetapi ada orang yang terpengaruh, sehingga pada saat terjadi pertentangan itu akan timbul friksi, orang marah, orang mau menyebar fitnah, apalagi dalam kondisi teknologi yang sekarang bisa dibayangkan, hoax itu adalah 100% fitnah, berita yang tidak benar. Ya, hal-hal seperti itulah Rasul Paulus mengajarkan, kalau kamu mengalami seperti itu dengan tubuh manusia baru itu, yaitu karakternya apa? Belas kasihan, kemurahan hati, sabar, mengampuni, itu yang dilandaskan kepada kasih Kristus. Sehingga iman kita bertumbuh di dalam kondisi-kondisi seperti itu. Kalau itu sudah dapat kita lalui, orientasi kita selalu kepada Kristus, ayat 14 inilah yang menjadi tahapan yang bisa kita capai. Bahwa orientasi kita adalah kasih. Kasih yang mempersatukan, dan itu menjadi sebuah kehidupan manusia baru yang sempurna. Sehingga dari semuanya itu ayat 15 Rasul Paulus menyampaikan timbul damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera itulah yang menjadi pertimbangan kita di dalam hidup kita, yang selalu memerintah di dalam hati kita, timbulkan damai sejahtera. Ucapkan kata-kata berkat. Cemoohan jangan dibalas dengan cemoohan, tetapi ingatkan satu dengan yang lain dengan kata-kata berkat.
sehingga sungguh dia bisa disadarkan atas kesalahan-kesalahannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu sudah sedemikian, maka digambarkan sebagai sebuah tubuh yang terus dipakai sebagai alat Tuhan untuk melakukan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan, menyampaikan kabar baik, karakter-karakter Kristus melalui ucapan kita, melalui perbuatan kita, melalui keputusan kita, dan banyak hal yang bisa orang melihat dari kita. Dan apa yang dinasihatkan kembali oleh Rasul Paulus? Ucapan syukur. Ucapan syukur, menegur dengan ucapan syukur, menyanyikan puji-pujian, itu akan mewarnai kehidupan kita. Dalam kondisi konflik seperti ini, ucapan syukur itu selalu menjadi bagian yang harus kita remakan. Karena ini menjadi sebuah bagian dari karakter kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 17, Rasul Paulus menyampaikan sebuah tekanan juga, pada saat kita melakukan, baik itu perkataan, perbuatan, selalu bermotivasi itu untuk Tuhan. Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Itu yang Rasul Paulus ajarkan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Gereja kita yang sudah 57 tahun. Terus fokus kepada damai sejahtera dengan kasih yang mempersatukan dan yang menyempurnakan ini. Apapun yang terjadi di dalam kita menyampaikan pendapat, mungkin tidak sengaja menyakiti orang lain, lakukanlah itu dengan kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat kehidupan aktivitas pelayanan, ini akan indah, karena akan menyadari satu dengan yang lain untuk selalu mengedepankan damai sejahtera itu. Saya sungguh bersyukur selama periode konflik ini peran kaum muda luar biasa dalam mempersiapkan ibadah, dalam menolong pelayanan, pembagian sembako, menolong hal-hal lain yang disitulah kaum muda saya pribadi memberikan apresiasi yang tinggi. Lakukan itu dengan motivasi untuk Tuhan. Kaum muda akan diberkati dan dipakai Tuhan terus dalam setiap pekerjaannya. Amin. Pujian ini kami tujukan bagi seluruh dokter dan para petugas medis di seluruh Indonesia dan dunia. Tetap semangat dan teruslah berjuang dalam menghadapi cobaan ini. Kami selalu mendoakanmu tanpa henti, setiap saat, setiap waktu. Bersabarlah sebentar lagi, karena cobaan ini akan segera pergi. Tuhan Yesus selalu menyertai para pahlawan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisimu, Kau tetaplah Allah penolongku. walau 10.000 rebah di kanan
Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu dapat di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 dapat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini, marilah kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang dapat memberikan solusi buat kita dan tepat pada waktunya yang paling indah untuk kita bersama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sebagai pahlawan anak-anak Tuhan yang berada di garda terdepan. Haleluya, tetap semangat.